Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari 10F kelompok 7 akan memaparkan materi masuknya Islam ke kerajaan Guatalo. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifullah. Saya Rista Irunisa. Saya Rizky Laduri nanti. Langsung saja ke penjelasannya. Kerajaan Guatalo juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini merupakan kesultanan Islam yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Berdirinya kerajaan ini bermula dari bersatunya dua kerajaan berbeda di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Untuk penjelasan pertama yaitu teori Persia akan dijelaskan oleh Rizka. Jadi saya akan menjelaskan penyebaran Islam di kerajaan Guatalo melalui teori Persia. Beberapa orang Persia juga ikut menyebarkan Islam di Guatalo. Hal ini bermula pada abad ke-17, di mana Kesultanan Guatalo menjalin hubungan perdagangan dengan Kerajaan Aceh. Selama periode ini, banyak ulama dan pedagang dari Persia yang melakukan perjalanan dari Aceh kemudian ke Guatalo untuk melakukan perdagangan dan penyebaran Islam. Selain itu, banyak juga ulama dari Persia yang diundang ke Guatalo untuk mengajarkan agama Islam di sana. Untuk teori kedua yaitu teori Gujarat yang akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Gujarat melalui perdagangan. Nah, terdapat sejumlah literatur yang mengatakan bahwa orang Gujarat juga berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan. Nah, orang Gujarat ini disebut sebagai perdagangan Islam yang membantu penyebaran Islam di Nusantara, salah satunya di Guatalo. Namun, tidak dapat dipastikan pasti peran orang Guatalo terhadap penyebaran Islam di Nusantara karena kurangnya sumber-sumber mengenai hal tersebut. Untuk teori terakhir, yaitu teori Mekah yang akan dijelaskan oleh Iko. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di kerajaan Guatalo melalui teori Mekah. Ternyata bukan cuma orang-orang Persia dan orang Gujarat saja yang menyebarkan Islam di kerajaan Guatalo, tetapi orang Mekah juga terlibat dalam hal penyebaran Islam di Guatalo. Penyebarannya tidak sama seperti orang-orang Persia dan orang Gujarat yang melalui perdagangan. Sejarah menyebutkan bahwa ada orang-orang Mekah yang membawa agama Islam ke wilayah Guatalo pada abad ke-17. Salah satu tokoh yang disebut-sebut utusan dari Mekah adalah Syekh Yusuf Al-Makassari atau Syekh Yusuf. Syekh Yusuf sendiri dikirim oleh ulama Mekah untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Indonesia, termasuk di Guatalo. Ia berhasil memperluas pengaruh Islam di sana dan berhasil mengubah adat dan istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam di sana. Syekh Yusuf tiba di Makassar pada tahun 1644, kemudian menetap di Goa. Untuk menyebar agama Islam di Goa, Syekh Yusuf menempuh jalur dakwah melalui metode tarekat dan menggabungkan unsur-unsur agama Islam dan budaya lokal. Ia juga memimpin kelompok tarekat yaitu Nasyabandiyah yang menjadi salah satu aliran sufi yang terkenal di Indonesia. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang masuknya Islam di wilayah kerajaan Guatalo melalui teori Mekah. Masuknya Islam ke kerajaan Guatalo sebagian besar dengan melalui perdagangan, seperti yang dikatakan dua teori, yaitu Persia dan Gujarat, terkecuali Mekah. Mengatakan bahwa penyebaran Islam di Guatalo dilakukan dengan menjalin hubungan perdagangan. Bahkan teori Mekah pun mengatakan peran orang Mekah dalam penyebaran Islam Guatalo tidaklah sebesar peran ulama dan perdagangan dari Gujarat dan Persia. Nah, itu dia penjelasan tentang masuknya teori Islam di kerajaan Guatalo. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.